Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Oh iya, Miss, ini maaf ya nanti kalau sinyalnya jelek-jelek. Ini saya habis dari rumah sakit mampir ke mana? Beli popok takut gak ada sinyal. Ini Miss, saya mau tanya. Kan saya tiap hari tuh wirawiri, saya sampai takut tuh Miss, ya Allah. Ini alhamdulillah diangkat. Kan saya setiap mau berangkat ke rumah sakit itu pintu saya kunci, yang pintu besi itu. Terus yang pintu kayu itu memang bermasalah udah lama, nggak bisa ditutup rapat gitu. Majikan juga udah tahu. Terus kejadian itu 2 kali buka sendiri. Pikiran saya yang pertama itu mungkin saya yang lupa gitu, terus saya nggak berani ngomong sama majikan. Terus pas yang Sabtu kemarin itu buka lagi pas jam 7, saya pulangnya itu jam 7:30 nyampe rumah, tapi berangkat jam 5. Terus kok ini buka lagi gitu. Terus hari Minggunya saya ngomong sama majikan, Nyonya kemarin apa Nyonya ke rumah ya kakek gitu? Enggak, kenapa? Kok pintunya buka sendiri? Terus dia bilang paling diterak angin gitu kan, yang maksud pahamnya itu kayak yang kayu nggak bisa ditutup itu. Terus saya bukan kayu yang dibuka, itu yang besi. Terus majikan saya tanya, yang besi? Iya gitu. Terus majikan saya itu buru-buru pulang duluan ngecek gitu, tapi masih waktu dicek majikan ketutup, nggak terbuka gitu. Terus saya dimarahin gini, kalau udah terbuka 2 kali kenapa kok nggak ngomong dari pertama itu? Terus saya bilang, maaf Nyonya, saya takut dimarahin karena saya takut gitu. Terus ngomong, ya dimarahin nggak dimarahin kamu harus ngomong lain kali. Iya maaf Nyonya gitu. Terus yang kedua itu saya baru ngomong kalau buka lagi itu, terus dicek-cek tapi nggak ada yang hilang. Terus cuma ini harus poking katanya gitu. Saya kan takut Miss, kalau poking kebetulan saya akan mau cuti seminggu lagi. Terus jangan Nyonya itu, jangan poking, saya takutnya nanti bermasalah di imigrasi. Terus lah kalau nggak poking ini bahaya, terus gimana? Terus akhirnya kan poking Miss, terus dicek nggak ada yang hilang, tapi saya kan dicatat itu nomor KTP, ditanya-tanya kejadiannya itu kira-kira saya bermasalah nggak ya Miss di imigrasi ya? Oke. Kenapa sih kalian kalau selalu ketakutan dengan sesuatu? Di poking kan bukan berarti kalian salah untuk pengecekan saja. Kenapa terlalu kancong sih kalian? Hah? Kenapa begitu ketakutan sekali dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Kan Miss Yuni selalu ngajarin tenang selagi kamu tidak melakukan. Bener nggak? Dicatat sama polisi kan wajar toh identitas kita. Bener nggak sih? Pikirannya jangan norak-norak gitu toh. Ya namanya orang takut Miss, ya takutnya nanti kita sekongkol. Kan majikan tanya gini, kuncinya pernah nyantol di pintu enggak? Kata saya enggak. Terus pernah jatuh enggak gitu. Terus pernah dipinjam temenmu enggak lah, masa kunci dipinjemin gitu. Jadinya takut sekongkol sama yang buka pintu gitu loh Miss sayanya. Jangan punya prasangka buruk. Orang nanya kan wajar toh Mbak. Itu kan rumah dia, bener nggak sih? Bener. Jadi kalau ada apa-apa kan Miss Yuni selalu mengajarkan kalian untuk langsung ngomong sama majikan. Dimarahi hari ini itu lebih baik daripada kamu dimarahi suatu saat. Bener nggak sih? Bener nggak Miss Yuni ngomong? Iya. Kan dari awal lebih baik, itulah saya katakan kejujuran. Iya mungkin sakit, tapi kan sama aja kamu tetap dimarahin loh. Emangnya kamu nggak dimarahin? Iya. Bener nggak sih? Kamu dimarahin nggak sih? Bener. Ya dimarahin, ya lain kali ngomong gitu. Kenapa baru sekarang ngomong? Terus saya juga ngomong terus terang maaf karena saya takut dimarahin gitu Miss. Tapi kan sama aja, tetap dimarahin nggak? Kan sama aja. Dimarahin. Lah iya kan sama aja nih. Seandainya kamu ngaku dari awal pertama kali pintu kebuka kan kamu pasti ngomong,今日咧第一次我見到嗰啲門口自己開門喎，邊個開咧？係咪你㗎？係咪先生咧？係咪太太咧？係咪佢個仔女？咁你即刻講啊嘛。點解等2次先開門嚟先講？肯定俾人鬧㗎嘛。Paham nggak sayang? Paham. Jadi Miss Yuni selalu katakan ono gelas pecah, ngomong dikit daripada ketahuan terus dia marah.
Benar nggak sih? Itu nggak ketahuan, Miss, saya ngomong sendiri yang pintu buka kedua Markona, kalinya dengarkan saya ngomong. Makanya lebih baik kan ngaku dari awal toh. Walaupun kedua kan majikanmu nggak tahu. Iya. Nah dari situlah ya wes gak usah kancong poking ya ingkoi poking gak. Nih nggak poking gimana? Benar nggak sih? Iya. Berarti saya nanti minggu depan cuti di imigrasi nggak bermasalah ya, Miss? Kan kamu bukan kriminal toh sayang, bukan kamu nyuri atau apa kan? Bener nggak sih? Iya. Kamu nyuri nggak? Enggak lah, Miss, enggak. Lah kalau nyuri, enggak ya Miss. kenapa kamu takut? Kalau enggak kenapa kamu takut? Ya ditulis nomor KTP-nya itu. Lah kan untuk investigasi kan harus itu sayang. Kan butuh semua itu, bener nggak sih? Rumahnya juga nggak ada yang hilang, Miss. Bukan, nggak ada apa-apanya. berarti kamu kan masih tetap nggak paham ya? Investigasi kan paham. semuanya. Iya, paham. Seandainya kamu dari awal ngomong kan nggak mungkin ada seperti ini. Karena kamu takut dimarahin, makanya diinvestigasi. Kenapa yang kedua kalinya baru ngomong? Bener nggak sih? Iya, bener. Makanya Miss Yuni selalu bilang ada apapun langsung ngomong. Kakek jatuh, kakeknya ngomong jangan ngomong sama Dada ya, mau kong pesi cetengnya. Leru yuk kong. Paham? Iya, Miss. Makasih, Miss ya. Iya, udah lega. Wes nggak ndredeg. Mau nih ndredeg ya lo. Aku cuti. KTP ini dicatat. Moro-moro dibrogol. Gitu loh, Miss. Ojo mikir kebanteran ya sayang ya. Iya, Miss, makasih. Makasih, Miss. Oke. Iya, makasih, Miss. Udah tenang. Udah tenang, Miss. Udah tenang, Miss, nggak takut. Nggak takut lagi, Miss. Sepenting kamu tidak melakukan kesalahan. Kue suwiran golek aku saiki. Iya, makasih, Miss ya. Kue suwiran golek aku, kue suwiran golek aku. Enek perlu netok golek aku. Ya, bukan gitu, Miss, tapi biarpun nggak mencari, saya nggak pernah ketinggalan channel Miss Yuni. Pokoknya nggak pernah ketinggalan. Bener, Miss. Saya sehari-hari itu saya dengerin sampai 10-15. Kan saya notifikasi itu loh, Miss. Kalau ada baru, iya itu baru kelihatan. Walaupun saya juga lihat itu di konten sebelah itu kenapa kayak bermusuhan sama Miss Yuni, sedangkan Miss Yuni kan nggak jahat gitu kok. Di berandanya dia itu screenshot semua yang di update itu Miss Yuni semua di itu sebelah. Saya juga ngelihat itu kok Miss Yuni dijejer di sini, dibuat status gitu. Apa salahnya kata saya? Saya kalau kalau nggak ada Miss Yuni juga kayak unek-unek itu nggak plong kok. Ini Miss Yuni di screenshot buat status dia, terus buat bulan-bulanan, buat komen-komenan, buat ledek-ledekan gitu, Miss. Kayak hati ini kayak nggak terima gitu loh, Miss. Kok orang udah bener-bener menolong kok di screenshot buat status, yang komen-komen itu jelek-jelekin katanya ini mana ada emang dia siapa kok kenal Jenderal Hongkong gitu barang, Miss. Aku juga baca di statusnya dia. Mana ada Jenderal Hongkong nyelidiki Facebook, memantau Facebook itu saya juga ngelihat, Miss, di status dia, Miss. Tapi yang di screenshot Miss Yuni gitu. Itu aku yang merasa sakit hati, Miss. Aku sendiri yang merasa sakit hati. Oke. Sebentar ya, saya kasih tahu kamu. Jangan pernah sakit hati dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain tentang saya. Artinya adalah, kan saya baik menurut kamu, belum tentu baik juga buat orang lain. Bener gak sih? Jadi, tapi kan gini, Miss. Kenapa? Kalau saya menilai kan gini, seandainya orang itu nggak baik, nggak mungkin Miss Yuni itu kan netizen itu lebih pinter, Miss. Yang undang-undang Miss Yuni kayak Andy, kayak Polda, kayak apa itu kan lebih pinter pemikirannya, nggak kayak kita gitu. Saya mikirnya gini, berarti yang komen-komen di sebelah yang nyekrinshot itu apa dia tuh sekongkol modus, apa sekongkolnya sebangsa garangan, apa sebangsa yang nipu-nipu anak Indonesia itu, jadi melumpuk di sana gitu loh, Miss, menyerang gitu. Saya rasanya sakit banget hati ini. Kenapa Miss Yuni itu menolong bener-bener kok di screenshot buat bulan-bulanan, buat ejek-ejekan gitu loh, Miss.
Ya kan harusnya bersyukur nih, dengan begitu kan saya harus introspeksi diri, berarti saya harus berhati-hati. Benar nggak? Jangan diambil negatifnya, no. Iya kan? Nyatanya saya nggak punya Iya, teman, berarti kan mungkin saya nggak baik aja. Kalau saya orang baik kan teman saya banyak. Nyatanya saya nggak punya teman, saya cuma punya kalian netizen. Benar nggak sih? Jangan ya diambil nggak negatifnya. tentu Miss. Kadang orang baik itu, kalau menurut saya kadang orang baik, niat baik malah dimusuhin Miss. Kalau orang jahat itu grupnya kok malah jahat kayak melopor, kayak setengah melopori, setengah jadi pelopor itu loh Miss. Tahu pelopor nggak itu loh, apa ya namanya Pelakor. ya? Bukan pelakor Miss. Ah. Melopori itu loh yang ngajak-ngajak berbuat, ayo diledek, ayo melopor, bukan pelakor Miss. Ah. Melopori apa ya? Jadi provokator. Provokator. Melopor kalau orang melopor. Provokator gitu Miss. Jadi yang komen itu malah kayak seolah-olah tuh ngejek, bener-bener ngejek gitu loh Miss. Jadi saya itu sakit umpama cedek no mentolo tak tapok gitu loh Miss. Maka dari itu saya selalu bilang sabaro, rapopo, biarkan saja. Karena itu saya selalu bilang bahwa kalau kamu semakin membaca, semakin tidak tahu. Semakin membaca, semakin tidak tahu. Semakin membaca, semakin sakit. Yes, biarkan saja, dilepaskan. Sementing saiki fokus sama masalahmu dewe. Ora usah fokus masalah Miss Yuni. Iya bro. Iya. Kowe sakit hati karo Miss Yuni lah, Miss Yuni ra roh iki lak yo eman-eman atimu. Iya, sekarang aku sambil masalahku sih guyu Miss tadi. Ya Allah HP ngombe ambil mlaku metu kopi kanthi koyo keselak ora iso ngelek saiki wis alhamdulillah sih iso ngelek iso guyu wis apa. Miss Yuni ki sing penting iso nulung satu, iso nggawe guyu satu no wis. Aku iki wis seneng. Saya nggak perlu menyenangkan banyak orang. Saya tidak perlu membahagiakan 1000 orang. Saya dapat satu iso guyu kayak awakmu gitu, aku udah seneng. Miss Yuni gak Iya, alhamdulillah Miss. Iya. Iya, alhamdulillah Miss sekarang udah bisa tenang wis ora wedi engko enak-enak ngledek tas, ngecekin moro dibrogol ya Allah. Wis dari kemarin telepon nggak diangkat, ini alhamdulillah diangkat. Ya udah makasih Miss ya. Tak telepon Ini saya balik lo mau- malan. Kamu tak telepon balik lo Iya. malan. Iya. Iya, makanya Iya, rezeki sayang. saya Miss, rezeki saya apa wis nggak dredeg neh gitu loh Miss. Ah. Makasih Miss ya udah plong, makasih. Oke. Ya udah Miss, semoga Miss Yuni sehat-sehat selalu, panjang umur, tetap Amin. semangat menolong para TKW seperti kita ini Miss. Kalau nggak ada Amin. Miss Yuni wis ngoplok tadi Miss. Amin. Makasih Miss ya. Iya Ya sayang. udah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lebih bahagia melihat kalian yang awalnya menangis, teleponan sama saya menjadi tersenyum. Saya lebih bahagia bisa melihat kalian lebih baik lagi dengan pikiran yang tenang. Saya tidak tahu kalian salah atau benar. Yang penting saya tahu adalah kalian harus mengkondisikan pribadi kalian sendiri. Kalian harus lebih tenang dulu sebelum kalian mengambil keputusan yang tidak-tidak. Jadi jangan pernah takut melakukan sesuatu jika kamu tidak bersalah. Jadi nggak usah poking ya poking, didaftar ya jelas. Kalau poking ya KTP-mu dicatat. Karena itu saya selalu bilang sama kalian berhati-hati di dalam setiap tindakan. Dan banyak ngomong, mana mungkin Jenderal Hongkong kenal sama saya. Saya sendiri juga nggak tahu Mbak, kenapa ada Jenderal Hongkong, orang atasan Hongkong itu karena satu orang, cecenya yang memperkenalkannya pada saya. Jadi apakah itu Miss Yuni diperhatikan sama pemerintah Hongkong? Ya nggak juga. Saya kan cuma memberikan info yang seharusnya ada. Apakah itu ditanganin atau tidak, itu adalah hak mutlaknya polisi Hongkong. Saya cuma ingin mengingatkan di sini, saya cuma mengingatkan apa yang terjadi, apa yang tidak perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan selagi kita merantau. Perkara kalian tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya wajar no. Kan versi saya versi wong ra jelas. Saya itu wong goblok, jadi mungkin bahasa saya itu tidak mudah untuk dipahami oleh kalian semua. Jadi ya wajar. Sekali lagi wajar kalau orang tidak paham dengan cara penyampaian saya. Saya cuma ingin bilang bahwa berhati-hatilah bekerja di luar negeri. Kalaupun memang polisi tidak mengecek akun kalian satu persatu, nggak ada masalah. Saya kan cuma mengingatkan lebih baik berhati-hati.
Jangan sampai jualan, jangan sampai seperti ini. Kalau masalah Miss Yuni kemarin mau cari tumpeng, emangnya saya cari tumpeng online itu pasti seorang Cece yang bekerja? Kan banyak juga toko-toko. Kan saya tidak kenal semua orang. Makanya saya cari lewat online tumpeng ngono ae wis digawe perkara. Ya yes, nggak apa-apa, namanya obah titik. Salah obah titik, kesenggol obah titik, ngamuk. Ya saya minta maaf buat teman-teman, itu aja dari saya kurang lebihnya minta maaf, dan jika ada kata-kata dari saya kurang menyenangkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.